Aliran dalam filsafat adalah suatu kelompok atau gerakan yang memiliki pandangan dan pendekatan yang sama dalam memahami dan menafsirkan realitas. Berikut beberapa contoh aliran dalam filsafat. Aliran filsafat Barat. 1. Idealisme, aliran yang menekankan bahwa realitas adalah hasil dari pikiran atau ide. Idealisme adalah aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. Istilah idealisme pertama kali digunakan dalam dunia filsafat oleh Leibniz pada awal abad 18. Mazhab idealisme berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi manusia secara utuh, baik secara intelektual, spiritual, maupun moral. 2. Materialisme, aliran yang menekankan bahwa realitas adalah hasil dari materi atau benda. Filsafat materialisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada adalah materi, dan semua fenomena adalah hasil interaksi materi. Materialisme juga disebut sebagai aliran naturalisme. Materialisme juga memiliki beberapa aliran, seperti materialisme mekanik, materialisme historis, materialisme dialektis. Dalam pendidikan, filsafat materialisme dapat memberikan landasan bagi siswa untuk menjadi individu yang terampil, terinformasi, dan mampu menghadapi tantangan global. 3. Rasionalisme, aliran yang menekankan bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui akal dan logika. Filsafat rasionalisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa akal dan rasiolah yang terpenting dalam memperoleh pengetahuan. Rasionalisme berpendapat bahwa kebenaran hanya bisa didapatkan melalui logika, analisis fakta, dan pembuktian. Perkembangan rasionalisme. Rasionalisme berkembang di dunia Barat, dunia Islam, dan ateisme. Aliran yang berkembang pada rasionalisme meliputi rasionalisme radikal, rasionalisme kritis, dan rasionalisme moderat. Perbedaan rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme bersumber dari akal, sedangkan empirisme bersumber dari pengalaman. Keduanya menawarkan kerangka masing-masing dalam menemukan kebenaran. 4. Empirisme, aliran yang menekankan bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman dan observasi. Filsafat empirisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Aliran ini meyakini bahwa pengalaman merupakan faktor fundamental dalam memperoleh pengetahuan. Empirisme juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya, tidak berhubungan langsung dengan kenyataan objektif, melupakan kenyataan bahwa panca indera manusia terbatas dan tidak sempurna, tidak memberikan kepastian. Aliran filsafat Timur. 1. Buddhisme, aliran yang menekankan bahwa realitas adalah hasil dari pikiran dan kesadaran. Filsafat Buddhis adalah pandangan dan penerapan ajaran Buddha terhadap kehidupan, pengetahuan, moralitas, dan lain-lain. Filsafat ini berkembang dari ajaran Buddha Gautama yang hidup pada abad ke-6 SM. Filsafat Buddhis mengajarkan tidak melakukan kejahatan, mengembangkan kebaikan, dan menyucikan hati. Mengembangkan moral dan intelektual. Mengeksplorasi seluk-beluk keberadaan. Menekankan kasih sayang dan kebaikan terhadap semua makhluk hidup. Menasihati untuk tidak melakukan apapun kepada orang lain yang tidak kita inginkan dilakukan kepada diri kita sendiri. Mengajarkan tentang arti kesabaran hidup. Mengajarkan bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan manusia merupakan bagian dari ketetapan hidup. Mengajarkan bahwa kebahagiaan diri tidak hanya diperoleh untuk kebahagiaan duniawi. 2. Taoisme, aliran yang menekankan bahwa realitas adalah hasil dari keseimbangan dan harmoni. Filosofi Taoisme adalah aliran filsafat dan agama yang berasal dari Tiongkok. Filosofi ini menekankan hidup berseimbang dengan Tao, kekuatan kosmis yang ada dalam segala hal. Taoisme berkembang dari kepercayaan akan keseimbangan kosmis yang dijaga dan diatur oleh Tao. Taoisme berpengaruh besar terhadap pembentukan sistem kepercayaan di Asia Timur dan Asia Tenggara. Taoisme juga dikenal sebagai Daoisme. Pencetus utama Taoisme adalah Lao Tse yang menulis kitab ajarannya yang terkenal berjudul Tao Te Ching.
3. Konfusianisme, aliran yang menekankan bahwa realitas adalah hasil dari moralitas dan etika. Filsafat Konfusianisme adalah ajaran moral dan sosial yang berpusat pada konsep kebajikan. Ajaran ini berasal dari Tiongkok kuno dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Konfusianisme juga dikenal sebagai Ruisme atau Ruklasisisme. Ajaran ini telah memengaruhi banyak aspek kehidupan orang Tiongkok, seperti kebudayaan, agama, adat istiadat, dan filsafat. Konfusianisme didasarkan pada keyakinan bahwa keseimbangan moral seorang individu berhubungan langsung dengan keseimbangan kosmis. Ada tatanan dasar di alam semesta dan keharmonisan alami yang menghubungkan manusia, alam, dan kosmos. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Cara-cara tradisional memiliki potensi untuk regenerasi di masa depan. Konfusius hidup dari tahun 551 hingga 479 SM. Ia dikenal sebagai guru pertama di Tiongkok yang ingin menyediakan pendidikan secara luas. Aliran filsafat modern. 1. Eksistensialisme. Aliran yang menekankan bahwa realitas adalah hasil dari pilihan dan keputusan individu. 2. Fenomenologi. Aliran yang menekankan bahwa realitas adalah hasil dari pengalaman dan kesadaran. 3. Postmodernisme. Aliran yang menekankan bahwa realitas adalah hasil dari konstruksi sosial dan budaya. Aliran filsafat kontemporer. 1. Analisis bahasa. Aliran yang menekankan bahwa realitas adalah hasil dari bahasa dan komunikasi. 2. Filsafat ilmu. Aliran yang menekankan bahwa realitas adalah hasil dari metode ilmiah dan pengetahuan. 3. Filsafat lingkungan. Aliran yang menekankan bahwa realitas adalah hasil dari hubungan antara manusia dan lingkungan. Filsafat postmodernisme adalah aliran filsafat yang mempertanyakan asumsi dasar filsafat Barat pada masa modern. Postmodernisme juga merupakan kritik terhadap paham modernisme. Postmodernisme lahir dari kegagalan para filsuf modernisme dalam memajukan sosial manusia. Postmodernisme juga menekankan pentingnya hubungan kekuasaan, personalisasi, dan wacana dalam proses konstruksi suatu kebenaran. Postmodernisme memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan filsafat modern, di antaranya timbulnya pemberontakan secara kritis terhadap proyek modernitas. Memudarnya kepercayaan pada agama yang bersifat transenden, metanarasi. Diterimanya pandangan pluralisme relativisme kebenaran. Postmodernisme juga memperkarakan tentang apa itu pengetahuan yang benar, secara genealogis dan arkeologis. Filsafat postmodern gerakan filsafat yang muncul pada paruh kedua abad ke-20 sebagai respons kritis terhadap asumsi-asumsi yang diduga ada dalam gagasan-gagasan filsafat modernis mengenai budaya, identitas, sejarah, atau bahasa yang dikembangkan selama abad pencerahan abad ke-18. Pemikir-pemikir postmodernis mengembangkan konsep-konsep seperti difference, pengulangan, jejak, dan hiperrealitas untuk menumbangkan narasi-narasi agung, univositas keberadaan, dan kepastian epistemik. Filsafat postmodern mempertanyakan pentingnya hubungan-hubungan kekuasaan, personalisasi, dan wacana dalam konstruksi, kebenaran dan pandangan-pandangan dunia. Banyak kaum postmodernis tampaknya menyangkal bahwa realitas objektif itu ada, dan tampaknya menyangkal bahwa ada nilai-nilai moral objektif. Jean-François Lyotard mendefinisikan postmodernisme filosofis dalam The Postmodern Condition, dengan menulis, jika disederhanakan secara ekstrim, saya mendefinisikan postmodern sebagai ketidakpercayaan terhadap metanaratif. Yang mana yang ia maksud dengan metanarasi adalah sesuatu seperti cerita yang terpadu, lengkap, universal, dan pasti secara epistemik tentang segala sesuatu yang ada. Kaum postmodernis menolak metanarasi karena mereka menolak konseptualisasi kebenaran yang diandaikan oleh metanarasi.
Filsuf postmodernis secara umum berpendapat bahwa kebenaran selalu bergantung pada konteks historis dan sosial daripada menjadi absolut dan universal, dan bahwa kebenaran selalu parsial dan dipermasalahkan daripada menjadi lengkap dan pasti. Verifikasi gagal. Filsafat postmodern seringkali bersikap skeptis terhadap oposisi biner sederhana yang menjadi ciri strukturalisme, dan menekankan masalah filsuf yang harus membedakan dengan jelas antara pengetahuan dan ketidaktahuan, kemajuan sosial dan kemunduran, dominasi dan kepatuhan, baik dan buruk, dan kehadiran dan ketidakhadiran.